Usut punya usut, ternyata yang kamar kita datangi di awal itu di lantai 2 ada sempat kejadian hal yang tidak dienakan, itu sempat terjadi pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi. Sekarang gue bersama narasumber gue, Bang Ramdan. Bang Ramdan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Bang Ramdan ini pada kesempatan kali ini akan coba menceritakan bukan kisah pendakian ya, Bang ya? Iya. Bukan kisah pendakian. Jadi kisah urban legend, bisa dibilang kayak gitu. Boleh tahu nggak, Bang, kisi-kisinya apa sih, Bang? Kita sempat diteror sama suatu makhluk. Itu ada di sekitar rumah ya, di daerah Jakarta. Dan kejadian itu hampir memakan waktu 30 hari. Jadi selama 30 hari lu kena teror itulah ya, bisa dibilang gitu. Ya, paling gitu teman-teman. Dan di sini sengaja gua coba menjaga nama baik Bang Ramdan, dan akhirnya Bang Ramdan bersedia menceritakan kisahnya, namun dengan ya kalian bisa lihat lah. Nah, sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman, di sini gua ada kemeja dari Kiraizi. Kalian bisa follow Instagramnya Kiraizi juga, dan nanti gue bisa sertakan di link deskripsi. Dan ini kemeja bagus banget buat naik gunung, buat jalan, dan kalian bisa pakai semau kalian. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya dan juga langsung bungkus gitu. Buat teman-teman jangan lupa juga buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan terima kasih juga buat saran dan kritiknya. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Bang Ramdan. Baik, untuk di awalnya, jadi kita berenam ya, Bang, untuk semua yang ada di lokasi. Sempat pernah kejadian diteror sama makhluk yang tak kasat mata. Itu makan waktu hampir 30 hari. Bentar ya. Oke. Dan untuk kejadian ini kita flashback cukup lama ya, Bang. Itu sekitar 10 tahun. Jadi kejadian ini di saat gue di masa sekolah, duduk di kelas 1 SMP atau kelas 7. Di awal ceritanya ini, kita berenam itu saling berpasangan, Bang. Dan salah satu teman kita ini sempat duduk di satu bangku juga, tapi di pertengahan semester itu dia udah nggak sekolah atau berhenti. Tapi kita untuk saat itu masih kontak dengan baik ya, masih bisa kumpul, masih bisa ketemu. Dan berjalannya waktu di mana kita bosan gitu, Pak. Nongkrongnya di tempat yang itu-itu aja. Dan satu ketika teman gue ini, si Pian, ngajakin nongkrong di rumah gue aja yuk. Oke, nggak masalah. Lagi pula itu nggak terlalu jauh ya dari sekolah. Kita sampai di rumahnya. Rumahnya itu berbentuk kos-kosan, tapi sudah tidak dibilang terawat ya, hampir gimana ya, Bang, kondisinya juga tidak memungkinkan gitu. Mungkin karena dampak ya nggak jarang ada yang mau tempatin di situ atau gimana, saya juga kurang ngerti. Tapi sesampainya kita di tempat itu, kita dibawa sama Pian di lantai 2, salah satu kamar. Itu kamarnya lumayan apa ya, berantakan ya, nggak kerawat.
setelah bersih tuh kita sempat beberapa menit ya di lantai 2 di kamar di situ. Jadi beberapa menit kemudian si Pian ini tiba-tiba ngajak ke kamar gua aja yuk di bawah. Iya, dalam pribadi gua juga pas awal banget sampai di luarnya itu kayak ibaratnya apa ya bang, gue juga nggak tahu kalau itu rumah gitu, berbentuk apa ya, kita susah sih dijelasinnya, kayak gelap dari luar itu kita mau masuk ke dalamnya kayak ogah gitu. Mungkin ada hal yang mengganjal di dalam rumah tersebut, dan akhirnya pas kita di bawah ada satu kejadian hal yang tidak dienakan ya bang, sampai mengganggu makhluk tersebut. Di antara kita ada yang berbuat hal yang tidak enak gitu. Untuk awal pertama kita datang ke situ juga emang nggak ada niatan untuk apa-apa ya, karena wajar atau normalnya manusia pasti kan ada hal yang negatif, mungkin juga kita kebablasan atau gimana, dengan etika yang tidak terjaga, jadi kejadianlah hal yang tidak diinginkan. Setelah pulang dari situ, untuk sesampainya saya di rumah atau di jalan, saya juga merasa agak kayak ngeganjal ya bang. Ngeganjalnya kayak gelisah ya. Di jalan kayak gimana gitu, kayak ada yang risih tapi apa. Sampai saya di rumah ya masih sama ngalamin hal kayak gitu. Dan di hari kedua saya sama kawan-kawan ada di satu tempat sebelum masuk sekolah, itu di kantin. Untuk teman saya si Pian ini bilang, lu ngapain? Ngapainnya itu pas di rumahnya dia. Dan untuk sepantaran atau seusia anak SMP, untuk ditanya itu kurang nalar ya bang, pasti bingung ngapain apa, kan sini kan gue jajan. Jadi si Piannya ini ternyata sudah dikasih pesan sama makhluk tersebut. Jadi si Piannya ini sempat mampir ke sekolahan di waktu jam belum masuk sekolah ya bang, untuk menemui kita. Jadi ada pesan yang harus disampaikan gitu sebelum terjadi sesuatu hal yang gak enak, karena kitanya ngeyel ya bang. Anak sekolah kalau dibilangin emang susah gitu, bengal. Kita masa bodo amat. Dan terjadilah pas di waktu masuk azan zuhur, itu ada beberapa murid, siswa atau siswi yang kesurupan. Jadi untuk siswa atau siswi yang kesurupan ini, untuk pihak para guru itu tidak ada nalarnya untuk kejadian yang ada di kita alami di rumah itu bang. Mungkin perkiraan guru atau kayak sapam atau penjaga sekolah mengiranya itu makhluk yang ada di sekolah itu. Ada beberapa murid mungkin yang bandel atau gimana, jadi mengganggu. Untuk kesurupan itu nggak berlangsung lama ya bang. Setelah beberapa menit kemudian kembali normal, dan salah satu dari kita merasa ada yang kayaknya kita ngelakuin hal yang nggak enak, dan yang ngomong itu cewek gue sendiri. Sempet dia mau bilang jujur, cuman dia takut. Gue bilang jangan, biar kita aja selesain. Jadi pas di siang harinya setelah jam makan ya bang, istirahat, itu gue selalu, yang tadinya gue berenam sama mereka, jadi tuh gue kayak udah lo sama gue aja sini berdua. Tapi mereka berempat baik-baik aja. Dan nggak tahu kenapa, gue juga nggak ada nalar kalau ada makhluk yang menunggu di rumah itu ya bang.
dan gue juga nggak tahu sampai kejadian hal seperti itu, dan gue berdua merasa ini kenapa ya. Itu karena apa ya bang, yang selalu diteror itu selalu kita berdua. Dan yang paling anehnya lagi, di setiap harinya ya bang, setiap jam masuk sekolah itu pasti ada aja yang kesurupan. Sampai-sampai para guru itu bingung. Sebelumnya kayaknya biasa aja gitu, normal. Tapi kenapa kesini-sini kok aneh? Untuk kesurupan nggak masalah ya bang. Diterornya untuk mungkin salah satu siswa yang sedang berpikiran kosong atau sedang hatinya lagi nggak enak, bisa dimasuki. Dan lebih anehnya sempat cewek gue sendiri itu kesurupan, dan itu horor bang kalau menurut gue ya, di masa sumur SMP. Dan yang horornya itu bang, jadi gue kelas 1 dan cewek gue ini kelas 3 bang. Kelas gue itu di atas lantai 3 dan kelas 3 itu di lantai 2. Jadi pas jam pelajaran tiba-tiba cewek gue ini lewat bang dari jendela itu arah menuju toilet. Jadi dia kelihatan lewat jendela cuman laganya itu beda bang. Apa ya, dia rambutnya itu dia nunduk ke bawah tapi jalannya lamban sekali. Kalau normalnya dia jalan sih nggak kayak seperti itu gitu. Dan sempet teman gue ini yang duduk di sebelah gue itu salah satu teman gue yang berenam, sampai dia bilang gue takut men, gue nggak tahu ya tiba-tiba sekolahan kok jadi kayak gini, ada apaan sih emang nih angker ya sekolah nih. Gue juga nggak bisa jawab apa-apa. Dia pas sampai pintu ya bang, dia nggak masuk ke kelas bang, cewek gue ini pas kesurupan, dia cuma ngelewat. Tapi yang lebih horornya itu di saat dia mau melewati pintu, dia berhenti nengok, dan matanya itu ngeliat gue. Nengoknya nggak nengok begini ya bang, nengoknya begini. Dan itu satu kelas langsung, itu kenapa? Kesurupan kali ya. Dan mungkin kejadian tersebut itu benar-benar nggak bisa kita anggap sepele bang, terutama dampaknya ke siswa-siswa lain. Dan gue inget dari omongannya Pian pas dia main ke sekolahan, lu ngapain? Dan gak lama si Pian ini masih berhubungan ya bang sama ceweknya, dia kelas 3 juga. Jadi setiap jam pulang sekolah dia selalu jemput. Dan gue nanya pas gue ketemu sama dia, Yan, lu waktu pagi-pagi nanya gue ngapain, maksudnya apa ya? Enggak, lu ngapain di rumah gue? Dan gue sempet gimana ya, dibilang kaget kalau dia tahu gitu. Dan gue sepakat sama cewek gue dan yang lain juga sepakat, yuk kita main lagi yuk ke rumah Pian yuk. Dan itu gue dari kejadian hari pertama nggak ada nalar sama sekali ya bang untuk tujuan mungkin ini dampak dari rumah Pian gitu, atau karena kan gue pacaran kan sering jalan ya, namanya anak muda, ke sini ke tempat itu, mungkin nempel dari gue dari luar, nggak ada nalarnya untuk rumah itu untuk awalnya. Dan sesampainya di rumah Pian ada ibunya. Awalnya sih ketemu belum negur ya bang, biasa aja gitu, negur cuman saling sapa aja. Tapi lama-lama ibunya Pian sempet ngobrol 4 mata sama gue, Dek, kemarin sempet ke lantai 2 nggak sama Pian? Sempet Bu, ke lantai 2 kamar yang itu semua kok, nggak saya doang. Oh,
Tapi di kamarnya Pian semuanya ngumpul, nggak sama Pian doang gitu berdua. Oh enggak Bu, kita semuanya ngumpul kok di situ. Itu aja sih pertanyaan dari beliau. Dan aneh ya Bang, untuk kenapa ya kalau ditanya kayak gini. Dan usut punya usut, ternyata ada sosok ya Bang, ternyata di atas yang kamar kita datangi di awal itu di lantai 2 ada sempat kejadian hal yang tidak dienakan. Itu sempat terjadi pembunuhan. Jadi awal ceritanya itu Ibu Pian menceritakan, jadi dia di situ sebenarnya nggak boleh dimasukin, itu nggak ada yang berani juga. Jangkanya kalau pas masuk ke dalam kalau agak kotor, nggak keurus gitu. Bukannya ibu nggak mau bersihin, ibu juga takut. Dan sempat kita diceritakan Bang sama Pian kalau di rumahnya itu di lantai 2 salah satu kamar ada kejadian hal seperti itu. Dan di hari ketiga ya Bang, kita nggak tahu kenapa di hari ketiga itu pasti ada hal yang terjadi. Jadi di hari ketiga ini malam pas gue tidur, gue tiba-tiba dimimpiin sama satu sosok. Itu menyeramkan ya Bang, kalau diperlihatkan banyak darah. Terkadang kita juga ngelihatnya darahnya itu kok hitam ya, itu darah apa tanah kita juga nggak tahu ya. Cuman yang gue lihat itu cairan Bang. Nggak tahu kenapa darahnya itu hitam ya, gue nggak ngerti. Dan yang lebih anehnya lagi, gue ditemuin sama sosok ini di setiap malam jeda Bang. Jadi malam pertama gue ditemuin jeda, malam kedua gue enggak, dan malam ketiganya gue begitu sampai seterusnya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia diem aja. Dan sampai gue ngomong sama ibunya Pian dalam, sosoknya gini ya Bu. Oh kamu tahu? Saya mimpiin. Ternyata ibunya bilang pantesan aja. Ya udah, gini aja, kalau emang berani itu kamar dibersihin sendiri, berani nggak? Saya ditantang gitu. Dalam tujuan mungkin dalam saya untuk membersihkan kamarnya almarhum ini ya Bang, itu nggak dimimpin lagi. Karena ibunya ini nggak tahu loh kalau kita ada kejadian di sekolah tentang kesurupan atau hal-hal yang lain. Dan mungkin ibunya ini apa ya, menganggapnya oh lo dikenalin nih sama yang punya yang nempatin di kamar ini karena lo sempat masuk dalam gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa cuman gue doang ya Bang yang dimimpin sama beliau. Dan yang anehnya itu terkadang dia datangnya itu dalam keadaan bersih, rambutnya panjang, dan terkadang dia itu datang dalam keadaan darah-darah dan rambutnya itu pendek. Dan saya menjelaskan ke Ibu Pian seperti itu, dan Ibu Pian jawabnya ya itu waria. Jadi untuk di penjelasan untuk pembunuhan itu ibu nggak menceritakan ya Bang, itu Pian. Karena mungkin kita masih anak kecil ya, nggak pantas gitu untuk penonton menceritakan hal-hal yang seks lah di kalangan kita. Jadi si Pian cerita, jadi dulu pernah ada pembunuhan. Untuk pasiennya ini dia nggak mau bayar. Dan kenapa Pian tahu? Karena itu suaranya ramai ya Bang, dia berdua saling adu mulut awalnya. Dan untuk itu pintu dalam keadaan tertutup. Dan seketika suara itu diam, sunyi.
sempat juga kata Pian ada suara kayak apa ya bang, pukul-pukulan gitu, pukul-pukulan. Dan posisi Pian mendengar itu saat dia masih anak-anak ya, umur 5 tahun lah bang. Mungkin untuk anak sepantaran Pian untuk 5 tahun itu ya nggak ngerti lah ya, mungkin ada pembicaraan apa ya, tahu kan kita main aja. Dan Pian bilang begitu. Dan gak lama kata Pian besokannya beberapa hari kemudian kayak ada bau-bau aneh gitu, kayak ada bau bangkai dari salah satu penghuni kamar tetangganya korban mencium bau itu bang, dan langsung laporan ke Ibu Pian kalau ada bau yang tidak mengenakan. Tapi saat ibu mau masuk, keadaan pintu itu terkunci bang, jadi mau nggak mau didobrak. Jadi pas pintu itu dalam keadaan kunci, Ibu Pian mau masuk, itu akhirnya didobrak sama suaminya atau bapaknya Pian ya bang. Dan saat itu Pian juga menyaksikan langsung di usia 5 tahun, dan Pian sendiri bilang itu pengalaman yang paling gak enak. Sampai dia bilang, gue nggak bisa makan, susah makan melihat bentuk hal seperti itu, darah atau ya sudah berhari-hari ya bang. Dan sempat juga ada hal yang gak enak juga pas diceritakan oleh Pian. Kayak apa ya bang, kayaknya gue bukan ngomong sama lo Dani, soalnya gue tahu lu ngomong kayak gimana, gue tahu kayak logatnya, kayak perilakunya, gerak-geriknya. Tapi gue nggak hirauin bang, karena ya udahlah, gue cuman oh ya ceritanya seperti itu. Dan di saat beberapa hari kemudian ada kejadian di situ, dan itu sempat sepi bang, nggak ada lagi orang yang mau jawab kamar di kosan Bu Pian. Dan kembali ke sekolah beberapa hari kemudian ya bang, itu selalu ya, jadi setiap harinya pasti ada aja yang kesurupan. Itu kita sudah lama ya bang, kita wah kok nih sekolah setiap hari ya ada aja yang kesurupan. Apa karena gua gitu, gua ngomong sama diri gue sendiri, apa karena gua? Sebenarnya emang iya, karena gue sendiri. Dan perlakuan gue di rumah orang itu ya nggak ada etikanya sama sekali bang. Gue sempat jujur ke Ibu Pian kalau di sekolah itu ada kejadian hal yang aneh bang. Jadi setiap hari di sekolah ada aja kesurupan. Emangnya kenapa? Tanya Bu Pian kayak gitu. Dan saya benar-benar jujur karena melakukan hal yang cuman gak sampai berhubungan seks seperti orang dewasa ya bang, normalnya aja, anak muda. Saya ceritakan begitu dan Ibu Pian sampai geleng-geleng kepala, ya kamu sekolah gak pantas kayak gitu. Dan untuk di malam itu gue di depan rumah sendiri ya bang. Jadi di rumah gue itu kayak agak jauh dari tempat keramaian, jadi nggak ada siapa-siapa gitu. Gue duduk di depan rumah, itu udah sekitar jam malam lah, mungkin udah sepi. Dan gue tiba-tiba mau aja duduk sendiri. Biasanya nggak berani juga gitu duduk di depan rumah sendiri. Orang tua juga sempat nanya, tumben banget di depan dirian, biasanya udah tidur aja jam segini. Iya ntar, ya gue jawab gitu. Dan untuk beberapa saat kemudian gue ngerasa badan gue kayak ntar dingin di sini deh bang. Dinginnya kayak ada angin gitu, nyentuh ke kulit, halus bang. Dan di saat itu apa ya, gue nggak hirauin. Dan beberapa menit kemudian juga gue mendengar suara kayak tangisan, suaranya laki tapi agak bersama-sama kayak wanita bang. Dan saat itu gue masuk ke dalam,
Dan untuk hari-hari berikutnya selalu kejadian seperti itu, dan kita memutuskan ya bang, mungkin baiknya kita ngomong sama pihak rumah Ibu Pian, minta petunjuk solusinya gimana, baiknya seperti apa. Dan Ibu Pian menjawab, berdoa di kamarnya Pian untuk pelakunya aja ya. Jadi gue udah berdoa sama cewek. Jadi sebelum gue mau minta maaf, ada beberapa teman gue bang, itu di saat dia datang, dia juga berlagaknya aneh gitu. Nggak tahu kenapa, tapi orang-orang atau cewek sendiri bilangnya dia biasa aja loh. Tapi dilihat gue, dia aneh gitu. Jalannya gemulai, kayak perempuan, tapi perempuan juga nggak seperti itu banget di jalannya. Di saat itu gue nanya sama Ibu Pian, kalau misalkan dalam permohonan maaf kita berdua Bu, udah saya laksanakan, sekiranya semua bakal baik-baik aja kayak Bu ya, kembali normal. Insya Allah dicoba aja, karena tetap apapun keadaannya kita minta petunjuk oleh Allah. Dan itu sebelum kita minta maaf, gua sama cewek gua, kita sempat istirahat dulu bang, bersihin. Setelah kita bersihin, kita istirahat, tidur. Dan ini kejadian yang paling nggak masuk akal ya menurut gua semua ya, nggak gua doang, itu dalam keadaan tidur biasa, nggak ada yang tidur benar pulas, nggak tahu tidur yang sekedar tidur. Tapi si Pian ini bilang ke temen gua namanya Mehmet, Met, warung yuk. Dan gue dengar. Dan di saat itu gue lagi melakukan hal yang gak enak bang. Dan mereka juga nggak tahu ya, mereka sadar atau apa bener-bener ngelihat cuman cuek, apa bener-bener nggak ngelihat gitu. Dan gue juga ngelihatnya, dia nggak ngeliat kali ya. Apa gue bilang, itu ada Pian sama Mehmet. Tapi dia keluar nggak lama dia pulang bawa dan snack lainnya. Gue ngerasa denger bang, ditawarin, dan ini bawa nih air, bawa nih sama cewek lu juga. Tapi setelah dia nawarin gue snack dan minuman itu, anehnya tuh apa bang, gue tuh kata dia dalam posisi tidur pulas, dibangunin nggak bangun, bukan mati ya bang, ibaratnya tidur pules kayak kebo gitu, nggak bangun-bangun, kayak biarin lah pules, capek kali. Dan gue dengar gitu, jelas real banget. Gue posisi gue nengok ke Pian dan dia nyodorin gue begini, dan gue nggak tahu ya, nggak ngomong iya nggak tahu apa, gue ngatain doang. Dan tiba-tiba ibunya Pian masuk, semua bangun dan gue juga bangun bang, dan gue normal. Dan Pian bilang, lu berdua kebo ya tidurnya. Lah, gue berdua bingung, padahal lagi melakukan yang gak enak gitu. Dan bilang, gue nawarin lo air, lo pulas. Enggak kok, gue dalam hati gue enggak kok, padahal gue nanya kenalnya. Terus yang gue tadi di mana gitu, yang gue lihat itu Pian apa siapa, dan teman-teman gue itu real atau bukan, apa gue di dimensi lain, atau Pian juga yang ngerasa apa ya bang, mungkin untuk tuan rumah ya, si Pian udah lumrah gitu. Pasti ada aja lah kalau teman-teman gue datang ke sini, ada aja gitu kejadian. Cuman gak separah ini. Setelah kejadian itu, kita sepakat untuk minta maaf sama korban. Tapi ada rasa ngeganjel nih bang, nggak tahu kenapa ya, takut pasti. Dan kamarnya Pian itu nggak ada lampu bang, gelap. Tapi anehnya apa ya, di saat gua sholat itu atau minta maaf, jadi kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, itu kita minta maaf. Dalam keadaan sholat kita berasa kayak ini kayaknya bukan di kamarnya Pian gitu. Dalam situasi saat itu khusyuk pasti agak terganggu ya bang, di saat
gue baca doa sesudah sholat dari arah kanan, itu gue yang lihat, cewek gue ngeliat gelinding kepala depan gue. Stuck gue di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lari udah kaku, diem aja. Sebelum gue berangkat sekolah dan sebelum gue nyampe di rumahnya Pian, gue di rumah. Sebelum gue berangkat, gue ngomong ke nyokap ya bang. Awalnya gue mau ngomong, cuman ntar malah jadi kepikiran. Gue cuma minta, Bu, minta doanya ya. Nah, nyokap gue heran, tumbenan lo ngomong kayak begitu. Tanya dah, ada masalah apaan lo? Gak ada apa-apa, minta doanya aja. Iya. Jadi setelah gue minta maaf, minta restu ya bang dari ibu. Sebelumnya nih gue berangkat kayak gelisah gitu, di jalan kayak nggak tenang. Setelah gue minta restu kayak plong gitu, biasa aja normal. Di saat gue mau tahap terakhir minta maaf dan gue bilang ngakuin kesalahan gue di situ di kamarnya Pian, dan kita berjanji nggak bakal ngulangin hal kedua kalinya. Ada hal yang menarik ya bang, kesentuh banget gue. Di saat gue berdoa, gue menjamin mata. Itu sesudah gue ngeliat kepala ya gelinding, gue langsung menjamin mata. Itu ada nampak wajah bang, indah banget gue lihat. Itu nyokap gue, dan gue tenang gitu. Dia sembari senyum. Dan setelah gue selesai minta maaf dan berdoa, alhamdulillah bang, di hari pertama gue masuk sekolah setelah minta maaf normal. Dan kawan-kawan gue juga sebenarnya yang ngalamin banget gitu ya kejadian-kejadian aneh ini. 4 orang teman gue ini nggak terlalu parah ya bang, mungkin ngerasa apa ya, kayak keganggu kalau sedang tidur atau sendiri di kamar atau di kamar mandi digangguin. Tapi kalau benar-benar diteror ya gue berdua sama cewek gue. Tapi yang paling parah kata cewek gue sih, ini kalau dibilang lu paling parah teror, dan lu berani buat ya ngejalaninnya tanpa bantuan orang tua, nggak ngomong. Gimana kalau misalnya gue ngomong, pasti orang tua gue juga pasti marah ya, utama kecewa dan sedih, dan gue nggak mau beliau tahu. Dan alhamdulillah semua baik-baik aja, cewek gue normal. Dan dalam kejadian itu bang, setelah beberapa hari kemudian kita udah masing-masing. Jadi lu boleh main sama yang lain, dan gue biasanya dilarang main sama teman gue yang perempuan, atau sedikit jealous dia, dan dia bilang udah apa-apa, masing-masing aja, kayak putus gitu. Dan itu kenangan buruk ya bang. Dan hal pertama yang gue nggak nyangka itu, gue terlalu bodoh banget, gak punya etika sama sekali, dan posisinya itu di rumah orang. Tapi mau gimana, karena hasrat ya bang, semua pasti ngalamin, walaupun bukan di tempat rumah teman sendiri atau di luar, pasti semua ngalamin. Dan itu aja sih bang untuk ceritanya, dan alhamdulillah ya bang semua normal. Dan untuk kesan itu juga cewek gue juga udah rumah tangga, alhamdulillah ya bang. Sempat ketemu juga kita reunian, jadi ingat masa lalu gimana gitu. Yeah, jadi intinya ini kejadian udah 10 tahun yang lalu ya. Iya. Sebenarnya panjang ya bang. Jadi ada beberapa yang nggak bisa kita ucap karena sangat sensitif sama korban ya bang. Iya, apapun alasannya, kita nggak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal ataupun orang lain, itu nggak ada ajarannya. Ya paling itu aja sih bang cerita dari gua. Siap. Makasih Bang Ramdan sebenarnya. Jadi begitu teman-teman cerita dari Bang Ramdan tentang
masa lalu ya. Iya. Kejadiannya tahun 2011 berarti Bang ya. Iya, kurang lebihnya. Tahun 2011. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Nah, ada yang sedikit gue tanya nih Bang. Boleh. Tentang beberapa kejadian yang dialamin waktu itu nih. Jadi kan tadi gue dengar cerita sempet cewek lo jalan nih di kelas. Terus dia sempet cuman ngeliat gini doang kan. Iya, di teras Di depan ya. teras depan. Itu ada kesimpulan nggak sih Bang waktu itu dia kenapa? Terus sempat lu tanyain juga nggak sih ke cewek lu waktu hari itu? Iya, sempet sih Bang. Gue tanya, lu kenapa? Dan dia bilang, gue nggak kenapa. Tadi lu ngerasa nggak ke atas? Enggak. Gue dari tadi di kelas. Dan pertanyaannya, itu siapa? Oh, jadi ada dua nih. Iya, ada dua ya. Jadi si cewek lu kejawab nih, si cewek lu berarti dia sebenarnya ada di kelas. Iya, dan teman-temannya juga bilangnya begitu. Di kelas, cuman lu sama temen-temen lu ngelihat sosok ini sekilas mirip cewek lu lagi lewat. Iya. Oh, kejawab dong. Nah, pertanyaan kedua, waktu lu tahu Ibu Pian cerita tentang kejadian masa lampau tentang kamar itu, dan akhirnya lu tahu ada benang merahnya nih, perasaan lu kayak gimana sih waktu itu? Wah, campur aduk ya Bang. Kalau paling menonjol sih rasa takut. Tapi untuk kejadian itu gue yang ngelakuin ini, gue yang harus bertanggung Lu yang jawab. mulai, gue yang harus selesaiin. Gue selesaiin ini. Ya setidaknya ada tanggung jawab lah di sini ya. Dan kan lu sempat cerita juga tadi, gue sehari ngimpi Bang, tapi sejeda sehari nggak mimpi, terus mimpi lagi. Itu kan berarti selang-seling ya. Iya. Itu berarti selama 30 hari lu mengalami mimpi itu. Kalau untuk 30 hari gue nggak bisa mastiin ya Bang. Kira-kira ya? Iya, perkiraan ya, entah itu kurang atau lebih. Tapi sih menurut gue kurang lebihnya. Hampir 1 bulan lah ya. 1 bulan. Jadi lu ngalamin mimpi itu terus. Sempet agak demam ya. Kalau setelah bangun anget, cuman pas sudah di luar ya sehat aja. Jadi kan mimpinya tadi lu cerita kadang ditampakin sosok yang rambut panjang, tapi kadang sosok rambut pendek. Iya. Dan itu mimpinya selalu sama tiap hari. Beda-beda ya Bang. Pendeknya bukan gondol ya Bang. Pendek rambut laki-laki. Oh, rambut laki-laki berarti. Rambutnya Bukan rambut yang segini ya? Bukan. Berarti rambut laki-laki. iya, rambut laki-laki. Iya. Jadi untuk mimpi itu nggak selalu sama ya Bang. Terkadang awal gua yang singkat gua aja ya, karena ini udah 10 tahun yang lalu ya. Nggak apa-apa. Terkadang sosok ini nampak di depan ngeliat gua dan nggak ngomong sama sekali. Dan gue juga nggak ngomong sama sekali. Tapi Pernah ada komunikasi? enggak Bang. Jadi apa ya? Sekedar mimpi aja lah ya. Mungkin pesan ya. Pesan Gimana? dari sosok ini. Kalau misalkan ini gua yang ditempatin, yang lu datang ke kamar gua. Jadi dia nunjukin eksistensinya, nih gua yang tinggal di situ loh sebelumnya. Iya. Gitu. Tapi yang berbedanya ini ada ya Bang. Kayak yang tadi gue jelasin, terkadang berpenampilannya bersih. Oh, kadang yang seperti cairan darah hitam Iya, tadi ya. mungkin karena hitamnya itu membusuk kali ya Bang ya. Oh Gue iya. juga nggak ngerti. Iya. Karena kan udah berhari-hari juga ya. Karena kan tadi sempat cerita kalau bapaknya Pian sempat dobrak tuh pintu ya, Iya. dan melihat ternyata ada yang nggak enak nih dilihat gitu. Terakhir nih Pin, gue tanya, sekarang ini masih suka ngimpi itu? Terakhir tadi malam. Oh, masih berarti? Nggak masih sih Bang. Jadi karena untuk saat ini kan kita ada acara di sini ya. Jadi mungkin alangkah baiknya kita izin ke tempat teman gue sekalian silaturahmi ya. Oh, berarti lu sempet ke rumah Pian ini? Iya, karena lokasi tempat kejadiannya itu di rumahnya Pian. Mungkin bangunannya udah agak beda, tapi auranya lu masih ngerasain seperti dulu itu.
aura-aura mungkin flashback kali ya. Nah, lu main ke sana, terus Dan gue sempat izin pertama ke Ibu Pian. Bu, jadi Ramdan ada tawaran nih dari konten YouTube. Jadi untuk menceritakan masa lalu Ramdan sama teman-teman sini. Sekiranya boleh gak Bu? Baiknya gimana Bu? Ya kalau misalkan tujuannya, jadi tujuannya ini bukan ngomongin korban ya Bang, iya. masa lalu gua. Jadi kata Bu Pian, kalau ngomongin jangan ya, karena nggak baik, pasti terganggu. Dan Bu Pian ngizinin dan gua kembali ke kamarnya Pian juga ya Bang, sempat wow. Sempat ngasihin mistis yang dulu masih Tapi kerasa. agak beda sekarang udah ada lampunya, udah Jadi udah renovasi lah, ya, udah lebih renovasi. bagus lah. Kata Bu Pian, Dan terakhir lu mimpi tadi malam. iya tadi malam cuma nggak lama sih Bang, cuma sekilas saja. Sama seperti yang lalu-lalu, nggak ngomong nggak apa. Cuman nampakin aja ya. Ya mungkin sekarang kita bisa bantu doa lah paling ya. Ya. Bantu doa. Dan terakhir nih Bang Ramdan, pesen-pesen buat teman-teman di rumah, kira-kira tentang cerita lu ini apa sih gitu yang bisa ditarik buat jadi pelajaran hidup lah. Iya. Untuk pesan dimanapun kita berada ya Bang, entah itu di rumah sendiri, di rumah teman, ataupun kebanyakan kita apalagi banyak kasus yang pendaki hilang ya Bang di Iya, gunung. betul. Itu sangat disayangkan banget. Ataupun di tempat-tempat lain, tolong jaga etika, sopan santun, adab. Karena ya gimana ya Bang, bagaimanapun makhluk hidup itu bukan manusia aja. Iya. Hewan, makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, bahkan ada makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dalam kalangan orang. Iya. Tak kasat mata lah ya. Iya. Dan pesan paling utama sih ya, untuk semua, apapun dalam keadaan kita sedang naik daun ataupun sedang di bawah, tetaplah minta restu dari orang tua, karena itu jalan yang terbaik. Karena restunya Allah, restu orang tua, apalagi ibu ya. Mohon maaf kalau misalkan memang ibunya udah almarhum, mungkin bisa lewat doa. Iya. Nanti. Dan paling buat teman-teman mungkin bisa bantu doa buat almarhum. Iya. Yang ya kita sebutnya almarhum lah Ya, ya. almarhum. Karena basicnya memang laki-laki Sosok laki-laki. dan mungkin bisa tenang dan diampuni segala dosanya. Dan Amin. ada tambahan lagi Bang Ramdan? Itu aja sih dari saya. Itu aja ya. Dan paling sedikit tambahan dari gua, ya benar kata Bang Ramdan, dimanapun etika, adab nomor pertama, dan selayaknya kita bertamu, kita ya berperilaku sebagai tamu. Dan banyak banget sih gue dapat pelajaran dari sini gitu loh. Kalau misalkan memang terkadang kita nggak tahu nih ini rumah bekas apa, bekas gimana, tapi kita melakukan hal-hal yang nggak baik. Betul. Dan buat teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, kalau bisa ya jauh-jauhilah dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin Bang Ramdan dulunya ya hilaf ya Bang, hilaf namanya orang manusia, kita nggak luput dari salah gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita lihat yang sekarang, kita bukan berkaca ke masa lalu, tapi kita mengaca yang sekarang dan masa depan. Betul. Paling gitu aja teman-teman. Makasih Bang Ramdan buat ceritanya, dan sukses selalu, sehat selalu. Dan buat teman-teman, terima kasih juga selalu stay buat ngobrol.com, selalu memberikan saran buat ngobrol.com buat lebih baik lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa buat subscribe, buat like dan komen buat ngobrol.com. Oke teman-teman, stay tune terus di ngobrol.com.